Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Selasa 3 Agustus 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan penasaran untuk kita tonton. Terlihat di rumahnya Neratu lagi mau sarapan pagi dan Neratu juga ngomong dalam batinnya, saya harus menyatukan perusahaan si Ken Kelvin dan si Alia Siatel sama perusahaan Pasha. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Pasha, Pasha kamu telepon si Alia Siatel sama si Ken Kelvin harus datang ke sini karena perusahaan kamu akan bekerja sama perusahaan si Ken Kelvin dan si Alia Siatel. Lalu di sini terlihat Pasha juga ngomong kepada Neratu, itu bener nih kata Pasha kepada Neratu. Iya saya bener, kamu telepon sekarang si Alia Siatel sama si Ken Kelvin harus datang ke sini kata Neratu kepada Pasha. Lalu si Pasha juga dia langsung telepon si Alia Siatel. Di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin terlihat si Ken Kelvin lagi ngahulang, lagi melamun. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Alia Siatel. Tiba-tiba si Alia Siatel juga dia dikagetkan dengan melihat si Ken Kelvin lagi ngahulang, lagi melamun, mikirkan terus ibunya yang sudah meninggal yaitu Bu Sari. Dan dia juga ngomong kepada si Ken Kelvin, kenapa Pak Kelvin melamun? Rencana apalagi yang mau di pikiran Pak Kelvin kata si Alia Siatel. Jangan Pak Kelvin merencanakan jahat ke perusahaan Pasha kata si Alia Siatel. Tiba-tiba lagi ngobrol dan dia mendengar HP-nya bunyi dan dia juga mengangkat, yang nelpon itu adalah Pasha. Lalu Pasha juga ngomong kepada si Alia Siatel, Alia kamu sekarang datang ke rumah Neratu dan si Ken Kelvin. Kata Pasha kepada si Alia Siatel, ini suruhan Neratu, kita akan dilanjutkan kerjasama perusahaan kita kata si Pasha kepada si Nurus Tunjung si Alia Siatel. Singkat cerita, di sisi lain Neratu juga keesok harinya dia lagi duduk sendiri. Tiba-tiba datanglah Suketi. Lalu terlihat Neratu juga ngomong kepada si Suketi, kemana Priska sama Pasha? Kata Neratu kepada Suketi, dia pergi ke makam ayahnya dan ke makam ibunya kata Suketi kepada Neratu. Singkat cerita di sini juga Pasha juga sampai ke makam ibunya dan ke makam ayahnya Priska. Lalu Pasha juga dia sudah pamitan di depan makamnya ayahnya Priska, dia mau menikahi anaknya, dia juga pergi dari makam ayahnya Priska. Lalu di sisi lain Nana gara-gara Dewa jadi debt collector, Nana dan Bupara yang jadi sasaran oleh preman-preman itu karena preman itu balas dendam kepada keluarganya Dewa. Lalu Bupara juga dan Nana sangat ketakutan dia diganggu oleh preman-preman itu. Lalu singkat cerita preman itu juga dia pergi dari rumahnya Nana. Lalu di sini Bupara juga dia sangat khawatir kepada Nana, kamu tidak apa-apa nak kata Bupara kepada Nana. Tiba-tiba datanglah Dewa. Lalu Dewa juga langsung menuju ke Nana dan dia juga langsung menanyakan kepada Nana, kamu tidak apa-apa nak kata Dewa kepada Nana. Nana juga dia sangat kaget melihat muka suaminya yang babak belur dan bonyok. Nana juga dia sambil memegang pipinya suaminya, kamu nggak apa-apa mas kata Nana kepada Dewa. Lalu terlihat Bupara di sini sangat marah benar kepada Dewa. Dewa juga tidak bisa menjawab. Lalu Bupara juga dia ngomong kepada Dewa, kamu itu walaupun kita orang miskin tidak punya apa-apa, coba kamu jangan bekerja yang kayak gini kata Bupara kepada Dewa. Kamu dapat duit nanti saya sama istri kamu dan anak kamu yang dikandung sama Nana nanti bisa jadi korban kata Bupara kepada Dewa.
Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Bupara, ya maafin saya mah, kata Dewa kepada Bupara. Bupara juga sambil nangis, pokoknya mama tidak tahu menahu, pokoknya harus berhenti kamu dari pekerjaan ini, kata Bupara sambil meninggalin Dewa dan Nana. Lalu pas Bupara sudah pergi dari hadapan Dewa, Dewa juga ngomong kepada Nana, junior kita tidak apa-apa nak, kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, nah saya bersumpah saya akan menutup perusahaan saya, pekerjaan saya, yaitu perisai Dewa, kata Dewa kepada Nana. Kita mulai hidup baru, kita kerja yang aman aja, kata Dewa kepada Nana. Lalu keesok harinya Dewa juga pergi ke kantornya dan dia juga ngomong kepada anak buahnya, kita perisai Dewa akan kita tutup, kata Dewa kepada anak buahnya. Singkat cerita, perisai Dewa juga ditutup total oleh Dewa dan anak buahnya juga dia sudah masing-masing cari kerjaan. Lalu Dewa juga pulang dan malam harinya dia juga ngomong kepada Nana, nah perusahaan perisai Dewa sudah saya tutup, kita besok pergi ke kebunnya Lucky, kata Dewa kepada Nana. Karena Lucky punya kebun tanaman yaitu kebun bunga sudah lama tidak diurus, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita, keesok harinya Dewa, Nana dan Lucky juga pergi ke perkebunan bunga di mana Lucky yang sudah lama tidak diurus. Di sini terlihat Nana dan Lucky dan Dewa juga sangat senang melihat tanaman bunga yang begitu indah dan bagus. Dan di sini Lucky, Dewa juga dan Nana akan membuat perusahaan bunga. Dan Dewa juga akan menjual mobil jeepnya dan dia juga akan dijual untuk modal usahanya yaitu kena tanaman bunga. Lalu Lucky juga ngomong kepada Dewa, pokoknya saya setuju Dewa, kata Lucky kepada Dewa. Dan Nana juga sangat senang suaminya dia bekerja yang halal dan aman. Lalu Dewa juga ngomong kepada Lucky, Lucky kita harus tanda tangan soal bagi hasilnya, kata Dewa kepada Lucky. Lalu Lucky juga menjawab, saya percaya sama kamu, terserah kamu aja Dewa, kata Lucky kepada Dewa. Lalu di sisi lain Nana dan Dewa dia ngomong kepada Lucky, Lucky saya berterima kasih kepada kamu karena kamu telah mempercayai saya untuk mengurus tanaman bunga ini, kata Dewa kepada Lucky. Lucky juga ngomong, sama-sama Dewa, kita bareng-bareng kita dirikan perusahaan jual bunga ini, kata Lucky kepada Dewa. Lalu di sisi lain di rumahnya Arman, dia lagi tertawa sendiri karena dia sudah mengerjain Bu Farah. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan melihat istrinya sudah bisa berjalan. Lalu Arman juga menghampiri istrinya sama Lula. Dari mana tadi Lula? Ini dari mana? Kata Arman kepada Lula. Saya sudah dari kontrol, kata Bu Diana kepada Arman. Lalu terlihat Bu Diana juga ngomong, saya juga sekalian mampir ke butik dan saya membeli gaun ini, kata Bu Diana kepada Arman. Lalu Arman juga ngomong, kamu sudah mulai ingat, kata Arman kepada Bu Diana. Iya mas, sudah mulai sedikit-sedikit, kata Bu Diana kepada Arman. Lalu Arman juga dia ngomong kepada Lula, terima kasih ya Lula, kata Arman kepada Lula. Sama-sama Pak Arman, kata Lula kepada Arman. Besar kemungkinan di sini juga perusahaan jual bunga juga Dewa, Nana dan Lucky juga akan sukses. Nah itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Selasa 3 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.